Jagung merupakan komoditas pertanian yang strategis di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pertanian tahun 2020, diperkirakan lebih dari 55% kebutuhan jagung di dalam negeri digunakan untuk kebutuhan pakan. Sedangkan untuk kebutuhan konsumsi hanya sekitar 30%. Sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan industri dan benih. Untuk memenuhi kebutuhan jagung tersebut, selain dipenuhi oleh hasil produksi dalam negeri, juga dipenuhi oleh hasil impor. Menurut data tahun 2020 dari FAO menyebutkan bahwa negara Indonesia mengimpor komoditas jagung sekitar 74,81% dari Argentina, 20,07% dari Brazil, 4,47% dari Amerika, dan sisanya dari negara yang lainnya. Berdasarkan data 20 tahun terakhir, terlihat bahwa besaran impor komoditas jagung Indonesia berfluktuatif. Pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan produktivitas jagung, namun hasilnya masih belum signifikan. Seperti misalnya kebijakan upaya khusus padi, jagung, dan kedelai atau yang lebih dikenal dengan Upsus Pajale pada tahun 2015 sampai 2017. Meskipun upayanya masih belum memberikan hasil yang signifikan, pemerintah masih konsisten dalam mewacanakan swasembada jagung. Salah satu alasan yang membuat pemerintah percaya diri adalah karena produksi jagung Indonesia yang selalu mengalami tren kenaikan produksi dari tahun ke tahun. Meskipun secara produksi selalu meningkat, namun produksi jagung Indonesia masih sangat kecil. Hal ini terlihat dari peta komoditas jagung dunia. Indonesia hanya memiliki 2,42% kontribusi luas panen jagung di dunia atau sekitar 2,22% dari jumlah produksi komoditas jagung dunia. Dalam hal ekspor, Indonesia hanya memiliki pangsa ekspor pasar dunia sebanyak 0,07% dengan negara tujuan Filipina, India, Singapura, Jepang, dan Sri Lanka. Permasalahan yang sering kali muncul ke publik adalah masih terbatasnya produksi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan lokal, ditambah lagi dengan masih rendahnya kualitas jagung yang dihasilkan oleh petani. Permasalahan masih terbatasnya produksi jagung ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar tentang potensi jagung sebagai bahan pokok pengganti beras dalam wacana diversifikasi pangan. Sementara dalam hal masih rendahnya kualitas jagung, teridentifikasi dari relatif sulitnya pihak industri pakan ternak dalam menemukan bahan baku yang memiliki spesifikasi kadar air sebesar 14%. Hal ini terjadi karena banyaknya hambatan yang dimiliki oleh petani terutama dalam hal peralatan dan kualitas secara penyimpanan. Permasalahan selanjutnya yang jarang muncul di publik adalah tentang kurangnya informasi data mengenai jenis-jenis jagung yang ada. Seperti ketika pihak Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa tahun 2021 ada overstock sebanyak 2,85 juta ton, maka informasi tersebut belum lengkap karena tidak menyertakan informasi tentang jenis jagungnya, apakah untuk keperluan pakan ternak, atau untuk keperluan industri, atau untuk keperluan konsumsi. Permasalahan pada komunitas jagung ini memang bukan isapan jempol belaka. Setidaknya perlu kerjasama antara pemerintah dan rakyat untuk terus bergandengan tangan dalam mengurai berbagai permasalahan yang ada. Dari sisi pemerintah misalnya, bersungguh-sungguh dalam mengurai permasalahan impor yang saat ini seringkali bukan menjadi solusi, namun justru menjadi beban bagi para petani jagung. Sedangkan dari sisi masyarakat adalah dengan mengembangkan jagung menjadi salah satu pengganti makanan pokok beras atau yang lebih dikenal dengan istilah diversifikasi pangan. Masyarakat dalam hal ini perlu mengembangkan produk-produk turunan jagung sehingga menjadi makanan yang enak untuk dimakan dan menguntungkan secara ekonomi. Kedepan, dengan semakin bertambahnya kebutuhan jagung di dalam negeri, tentu wacana swasembada jagung menjadi sangat strategis. Pemerintah perlu mendorong agar setiap tahun lahan pertanian jagung semakin bertambah serta produktivitasnya juga semakin bertambah. Namun hal yang paling penting dalam hal ini adalah pemerintah melindungi petani dengan menjamin harga jagungnya yang menguntungkan secara finansial. Dari pihak petani tentu akan selalu rasional dalam hal menanam suatu jenis tanaman.
Petani akan menanam jagung jika memang jagung benar-benar menguntungkan secara finansial. Kalau tidak, ya lebih baik menanam tanaman lain yang lebih menguntungkan. Untuk mendapat keuntungan finansial tersebut, saat ini petani jagung menggunakan pola tanam tumpang sari. Pola tanam tumpang sari adalah cara bertanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan di lahan yang sama dalam suatu periode tanam. Pola tumpang sari dipandang menguntungkan karena hal ini menjadi solusi di tengah rendahnya kepemilikan lahan oleh para petani. Dengan adanya pola tumpang sari, penggunaan lahan menjadi optimal, selain juga memiliki efek positif lain yaitu dalam menekan pertumbuhan gulma. Penerapan pola tumpang sari sudah terbukti berhasil di banyak tempat, seperti misalnya di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Parlindungan Yulianus Litonga, Sri Hartoyo, Bonar Marulitua Sinaga, dan Iwayan Rusastra pada tahun 2016, yang meneliti terhadap 300 keluarga petani menyebutkan bahwa pola tanam tumpang sari terbukti secara valid dapat meningkatkan ekonomi dari keluarga petani di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut di Jawa Barat. Melalui pola tumpang sari, secara konsep dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang dilihat dari pendekatan income. Meskipun pada pola tumpang sari ini, pada umumnya ada saja tanaman yang memperoleh hasil rendah. Namun secara keseluruhan, total produksinya akan meningkat. Dengan meningkatnya total produksi yang dihasilkan oleh petani, maka akan berbanding lurus dengan menaiknya pendapatan petani yang pada akhirnya berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan keluarga petani.